Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum anak-anak hebat. Bertemu lagi dengan Bu Winda. Dengan kali ini kita akan mempelajari tentang sumber energi tema 6 subtema 1. Nah, sebelum kita memasuki materi, ada baiknya kita mempelajari terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, diharapkan Ananda mampu memahami energi dan sumber energi yang ada di bumi. Yang kedua, Ananda mampu memahami manfaat sumber energi. Dan yang ketiga, Ananda mampu memahami bentuk-bentuk energi yang ada di bumi. Energi adalah daya atau kemampuan untuk melakukan suatu usaha atau suatu kegiatan. Energi bersifat fleksibel, artinya energi dapat berpindah dan berubah. Nah, jika tadi kita membahas energi, nah sekarang apa itu sumber energi? Sumber energi adalah segala sesuatu di sekitar kita yang dapat menghasilkan energi. Sumber energi sendiri terbagi menjadi dua, yaitu sumber energi yang dapat diperbarui, artinya sumber energinya tidak akan habis. Lalu ada sumber energi yang tidak dapat diperbarui, di mana sumber energi yang jika dipakai secara terus-menerus, maka energi yang dihasilkan akan habis. Nah, sekarang kita akan mempelajari terlebih dahulu sumber energi yang dapat diperbarui. Anak-anak pasti tahu apa itu matahari, bagaimana bentuk matahari. Nah, matahari merupakan sumber energi terbesar yang paling besar di bumi. Matahari menghasilkan energi panas dan cahaya yang sangat bermanfaat bagi makhluk hidup. Seperti yang kita ketahui, kehidupan kita tidak terlepas dari energi matahari yang kita gunakan ya. Nah, di sini beberapa contoh dari manfaat energi matahari. Yang pertama, energi matahari dapat membantu proses fotosintesis atau pembuatan makanan bagi tumbuhan yang berdaun hijau ya. Kemudian, energi matahari membantu tubuh membentuk vitamin D sehingga dapat menjaga kesehatan tulang. Itulah mengapa kita dianjurkan untuk menjemur badan ya, untuk berjemur. Yang ketiga, energi matahari memudahkan kegiatan manusia. Nih, misalnya kita bisa menjemur pakaian sehingga menjadi kering. Petani bisa menjemur padi, bisa menjemur ikan asin, juga membantu kegiatan manusia agar bisa berkegiatan di luar rumah karena panas ya, karena mendapatkan cahaya dan panas matahari. Kemudian energi matahari dapat digunakan sebagai energi pembangkit listrik. Yang kedua, sumber energi yang dapat diperbarui selain matahari adalah air. Tidak dapat dipungkiri, air sangat dibutuhkan oleh semua makhluk hidup ya. Karena energi air sudah lama dimanfaatkan juga ternyata oleh manusia karena sifatnya yang memang ramah lingkungan. Nah, salah satunya energi air dapat digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga air atau kita sebut dengan PLTA. Sumber energi yang dapat diperbarui selanjutnya adalah angin. Energi angin banyak juga nih dimanfaatkan sebagai tenaga pembangkit listrik dengan menggunakan kincir angin yang dihubungkan dengan generator atau turbin ya. Dengan gerak angin dapat menghasilkan listrik. Sumber energi yang selanjutnya yang dapat diperbarui adalah makanan. Tidak dapat dipungkiri ya, makhluk hidup itu hidup dengan makanan ya, memerlukan asupan energi dari makanan. Nah, energi yang dihasilkan oleh makanan disebut juga energi kimia. Makanan sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup sebagai asupan energi. Makanan yang dikonsumsi menjadi sumber energi. Dengan asupan makanan yang baik, maka kita dapat melaksanakan berbagai aktivitas atau kegiatan dengan baik pula. Tidak dapat dibayangkan ya bagaimana jika kita melakukan aktivitas tanpa mendapatkan asupan gizi terlebih dahulu, badan kita akan terasa lemas ya karena kekurangan energi. Nah, zat makanan yang diperlukan oleh tubuh diantaranya ada karbohidrat, protein, vitamin, lemak, dan juga mineral.
Nah, sekarang kita akan mulai membahas sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Energi yang tidak dapat diperbarui artinya energi tersebut sangat terbatas keberadaannya dan dapat habis apabila digunakan secara terus-menerus. Energi tersebut tidak akan bisa dibuat kembali ternyata karena membutuhkan waktu yang sangat lama. Sumber energi yang tidak dapat diperbarui yang pertama adalah minyak bumi. Minyak bumi itu berasal dari fosil hewan yang hidup di zaman purbakala atau zaman dinosaurus ya. Proses pembentukan minyak bumi ini sangat lama dan tidak bisa dibuat lagi. Minyak bumi sebagai penghasil BBM atau bahan bakar minyak sangat dibutuhkan oleh manusia terutama ya untuk menjalankan mesin, menyalakan kendaraan dan juga lainnya. Sumber energi yang tidak dapat diperbarui selanjutnya adalah batu bara. Batu bara dimanfaatkan sebagai bahan bakar kapal laut dan kereta api. Bahkan sekarang juga nih ada kompor yang memanfaatkan energi dari panas batu bara. Sumber energi yang tidak dapat diperbarui selanjutnya adalah gas bumi, di mana gas bumi ini dimanfaatkan sebagai bahan bakar untuk menyalakan kompor atau juga mesin ya. Kalau misalnya di rumah kita kenal dengan gas LPG ya. Nah, jika kita tadi belajar mengenai sumber energi ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang macam-macam energi. Nah, yang pertama nih, energi listrik. Energi listrik merupakan energi yang dapat membuat berbagai peralatan bekerja seperti peralatan rumah tangga ya. Contohnya setrika, kompor, lampu, televisi dan berbagai peralatan lainnya yang menggunakan listrik. Nah, energi listrik ini sangat banyak ternyata dimanfaatkan dalam menunjang kegiatan manusia. Bisa kita lihat di rumah ya, peralatan rumah tangga apa saja yang memanfaatkan listrik. Nah, energi listrik ini disalurkan melalui kabel. Adapun sumber energi listrik yang digunakan seperti matahari, aliran air, angin, panas, bumi, dan bahan bakar fosil yang merupakan sumber dari penghasil listrik. Energi cahaya. Energi cahaya merupakan energi yang dapat membuat kita melihat karena terang ya dan menghasilkan cahaya seperti lampu juga matahari. Energi cahaya bermanfaat sebagai alat penerangan bagi manusia. Sumber energi cahaya diantaranya matahari, lampu, lilin, obor, juga lentera atau barang-barang benda-benda apapun yang menghasilkan energi cahaya. Selanjutnya ada energi panas, di mana energi panas dihasilkan dari benda-benda yang dapat mengeluarkan panas. Contoh sumber energi panas diantaranya matahari, nyala api, dan juga listrik. Selanjutnya adalah energi gerak, di mana energi gerak dihasilkan dari benda-benda yang bergerak. Contoh sumber energi panas yaitu aliran air dan angin. Selanjutnya ada energi kimia, di mana energi kimia ini dihasilkan dari energi yang tersimpan pada benda dalam bentuk bahan kimia. Sumber energi panas misalnya makanan ya. Yang kedua atau ada batu baterai untuk menggerakkan benda-benda yang menggunakan batu baterai misalnya mobil remote ataupun jam dinding ya. Kemudian yang ketiga contoh sumber energi kimia adalah minyak bumi. Baik, alhamdulillah untuk materi hari ini. Nah, kesimpulannya adalah banyak sekali sumber energi di sekitar kita yang dapat menghasilkan berbagai macam energi yang sangat bermanfaat bagi semua makhluk hidup. Matahari merupakan energi terbesar di bumi. Nah, selain itu, tubuh memerlukan energi yang berasal dari makanan yang kita konsumsi. Alhamdulillahirrahmanirrahim, materi hari ini telah selesai. Jazakumullah khairan atas perhatian anak-anak semua. Semangat belajar dan tetap menjaga kesehatan. Assalamualaikum.